menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Siti Rohimah selaku Kepala TK dan Wanita Persatuan Lampa, dan kepada yang terhormat ibu-ibu guru TK dan Wanita Persatuan Lampa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara berbagi pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat membedakan mana hak dan mana yang batil. Di sini saya akan berbagi pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional. Nah, terkait dengan ini ada di modul saya paket 2, yaitu modul 2.2. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Hajar Rafi'ah Hidayati, STHI SPD, dan juga pengajar praktik saya Ibu Endang Susilowati, SPD MPD, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik. Nah, di sini ada hadir seutuhnya. Sadari saat ini, saat di sini dan sekarang, arahkan perhatian Anda dengan rasa ingin tahu dan belas asih. Nah, di sini kita akan hadir seutuhnya di sini, maksudnya kita tanpa memikirkan hal-hal yang lain terkait dengan kehidupan kita. Maksudnya kita hadir di sini dalam rangka mengikuti berbagi pemahaman tentang sosial emosional. Coba kita akan latihan mendengarkan dengan sadar. Nah, ibu-ibu mohon duduk dengan nyaman, rileks. Alat-alat yang dipegang atau yang ada diletakkan semuanya. Di sini saya akan memutarkan lagu. Duduklah dengan nyaman, tegak, tidak membungkuk, bahu tetap rileks. Rilekskan semua badan-badan kita, jiwa dan raga kita. Kedua tangan kita dapat diletakkan di pangkuan kita, di paha kanan dan kiri. Coba sekarang pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup rilekskan kelopak mata. Sekarang kita akan memejamkan mata kita semuanya dengan mendengarkan musik yang mengalun. Tarik nafas melalui hidung, tahan, hembuskan lewat mulut. Kita ulangi lagi. Hirup udara melalui hidung, tahan, lalu hembuskan melalui mulut. Hilangkan semua penat-penat kita yang ada di pikiran kita. Hilangkan, lepaskanlah semua beban-beban yang ada di pikiran kita.
rilekskan badan-badan kita, jiwa dan raga kita. Kita ulangi sekali lagi. Hirup nafas atau hirup udara melalui hidung. Tahan, hembuskan melalui mulut. Coba ibu-ibu semua mulai hadirkan semuanya, pikiran kita, badan kita untuk bisa belajar di sini. Pelan-pelan coba ibu-ibu semua buka matanya secara perlahan. Sudah, apa yang dirasakan? Nyaman? Tenang? Lebih fokus? Ya, itu adalah sebuah teknik yang nantinya kita akan bahas. Nah, di sini ada teknik stop namanya. Lanjut. Nah, ini apa yang Anda rasakan sebelum, selama, dan setelah latihan. Coba yang mau berkenan ke depan, apa yang Anda rasakan sebelum, selama, dan setelah latihan. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah kita tadi latihan tentang mendengarkan musik dan juga kita bisa berfokus pada kegiatan hari ini. Silakan. Ya, Bu Siti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan latihan pada pagi hari ini menyenangkan sekali ya, karena kita belum pernah seperti ini. Terus Bunda Eki mengajarkan seperti ini. Tadi sebelum mengikuti acara ini tuh rasanya itu capek banget kan, sejak pagi itu banyak kegiatan gitu. Rasanya sudah mulai ngantuk tuh, gimana gitu, tidak enak sekali rasa badan ini. Dan setelah ada teknik yang disampaikan oleh Bunda Eki, selama melakukan memejamkan mata itu, wow, rasanya enak sekali. Apalagi melepaskan semua beban-beban yang ada. Itu. Jadi rasanya sekarang lebih fresh, lebih fokus untuk mengikuti kegiatannya Bunda Eki. Terima kasih. Terima kasih Bunda Siti Rohimah telah memberikan berbagi perasaannya untuk terkait tadi kita seperti kegiatan relaksasi ya Bu. Nah, mengapa pembelajaran sosial emosional itu dilakukan? Tentunya di TK kita sudah belajar tentang pembelajaran sosial emosional dengan anak-anak. Nah, yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini adalah bagian dari bidang pengembangan kita yang sudah ada di TK. Ada 6 bidang pengembangan. Yang pertama apa Bu? Nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, seni, dan juga sosial emosional. Tentunya setiap hari kita sudah melaksanakan belajar atau pembelajaran sosial emosional. Nah, itu bangganya kita menjadi guru TK karena
kita sudah setiap hari. Sebelum saya belajar di guru penggerak tentang modul ini, wah ternyata sebelum saya belajar ini saya sudah belajar di sekolah kita, yaitu dengan anak-anak tentang pembelajaran sosial emosional. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini terkait dengan KHD atau Ki Hajar Dewantara telah mengemukakan tentang maksud pendidikan, di mana kita sebagai pendidik itu menuntun anak-anak untuk belajar tentang kodratnya. Anak-anak itu sudah sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, terkait dengan kodrat alam, yaitu kodrat alam tentang lingkungannya, sosial kulturalnya, budayanya. Nah, di sini mayoritas anak-anak kita sama lingkungannya di desa ya. Terus tentang kodrat zaman, jadi kita menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21. Nah, itu 4C, collaboration, communication, critical thinking, dan juga kreatif. Nah, itu bisa dicapai dengan selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Bagaimana kita sebagai pendidik itu agar anak didik kita menjadi selamat dan juga bahagia, baik itu menjadi manusia itu sendiri, anak itu sendiri, dan juga menjadi anggota masyarakat. Bagaimana anak-anak bergaul dengan masyarakatnya. Nah, untuk yang kedua yaitu pendidikan budi pekerti sebagai dasar pendidikan. Mengapa pembelajaran sosial emosional itu? Nah, pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Jadi pembelajaran sosial emosional ini adalah bisa disebut juga dengan pembelajaran budi pekerti. Nah, pembelajaran tentang jiwa manusia secara holistik, secara terus-menerus. Jadi kita akan menanamkan karakter kepada anak-anak agar dimana pada saat dewasa nanti anak-anak itu sudah tertanam pada usia dini karakter-karakter yang baik agar bisa dibawa nanti pada kehidupan selanjutnya. Budi pekerti atau watak atau karakter sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, yaitu gerak pikiran, rasa, kemauan sehingga menimbulkan pekerti, tenaga, olahraga, dan karya. Nah, kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan kersa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Jadi kita sebagai pendidik akan menanamkan budi pekerti atau karakter sejak usia dini, tentunya karena kita adalah di TK, di mana anak-anak nanti pada saat dewasa semoga bisa berkarakter baik. Yang kita tanamkan di TK itu bisa dibawa ke dewasa nanti atau ke jenjang selanjutnya. Nah, di sini konsep modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, yang kedua nanti kita akan belajar 5 kompetensi sosial emosional dan juga kesadaran penuh atau mindfulness yang tadi kita aksikan pada sebelum kegiatan tadi. Yang selanjutnya yaitu 4 implementasi pembelajaran sosial emosional. Nah, apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif
mengenai aspek sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional itu dilakukan secara kolaboratif, secara bekerja sama dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah, yaitu siapa saja, anak dan juga guru dan juga orang dewasa. Misalnya kalau di sekolah itu dengan guru, kalau di rumah dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain, untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Jadi kita menerapkan sosial emosional ini bisa terkait dengan pengetahuannya, keterampilan, dan sikapnya dengan tentunya sikap-sikap positif. Tujuan pembelajaran sosial emosional memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau disebut dengan kesadaran diri yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Nah, yang kelima yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah pencapaian pembelajaran sosial emosional. Yang tadi pembelajaran sosial emosional itu ada peningkatan 5 KSE. 5 KSE tadi, kesadaran sosial, manajemen diri, dan lain sebagainya. Lingkungan belajar yang suportif. Jadi lingkungan belajar juga harus mendukung apa pembelajaran sosial emosional ini bisa berjalan. Yang ketiga, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Jadi peningkatan sikap positif ini bisa dilakukan pada diri sendiri terutama, terus dengan orang lain dan juga lingkungan. Nah, di sini juga ada pembelajaran emosional, terus peningkatan 5 KSE, selanjutnya yaitu diarahkan ke peningkatan perilaku positif. Jadi pembelajaran sosial emosional itu akan ranahnya itu akan ke peningkatan perilaku positif, tetapi juga penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik murid. Jadi ada penurunan terkait dengan perilaku yang negatif, tapi ada peningkatan terkait dengan perilaku yang positif. Fakta penting PSE. PSE itu pembelajaran sosial emosional. Jadi murid yang berkembang secara sosial emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Jadi akademiknya itu juga bisa berkembang melalui pembelajaran sosial emosional. Jadi kalau sosial emosionalnya itu berkembang, maka akademiknya juga tentu akan berkembang. Mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Jadi kalau kita mengabaikan tentang pembelajaran sosial emosional, tentunya akan membawa efek yang buruk pada akademik atau pendidikan kita. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Jadi pembelajaran sosial emosional ini harus kita implementasikan secara sengaja, secara terus-menerus atau setiap hari pada anak-anak. Insya Allah kita semua sudah menerapkan itu pembelajaran sosial emosional. Nah, ini adalah 5 KSE tadi, yaitu tentang manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, nanti contoh-contohnya ada di belakang. Coba kita langsung saja ya. Ini adalah terkait 5 kompetensi sosial emosional. Nah, yang selanjutnya mindfulness atau kesadaran penuh. Ini merupakan fondasi dalam mengembangkan 5 KSE. 5 KSE tadi itu dikembangkan di mindfulness ini atau kesadaran penuh. Jadi kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih.
Yang kedua, secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Nah, ini kita lakukan tadi pada saat sebelum pembelajaran kita ya. Ini adalah contoh latihan mindfulness. Nah, ada yang itu kalau mindfulnessnya itu ada yang dengan menulis, dengan mendengarkan musik seperti kata tadi, dengan menghembuskan menghirup nafas, terus terkait dengan relaksasi tadi, seperti yang kita lakukan pada angka yang ketiga ya. Yang keempat, dengan mengungkapkan rasa diterima tentang 3 hal yang Anda syukuri, bagaimana Anda mengungkapkan apa yang kita syukuri. Yang kelima, dengan menggambarkan, membuat gambaran atau mewarnai. Nah, itu adalah salah satu contoh latihan mindfulness. Well-being. Nah, selanjutnya adalah kita well-being itu apa sih? Sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya, dapat menciptakan dan mengelola lingkungan yang dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Jadi well-being adalah sebuah kondisi di mana individu ini memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Jadi ini perlu kita kembangkan pada keseharian kita. Dengan well-being yang optimum, seseorang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental, memiliki ketangguhan atau daya lenting dalam menghadapi stres, terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Jadi terkait dengan well-being ini kita bisa melakukan tadi seperti kesadaran penuh atau mindfulness, itu bisa dilakukan kita pada sehari-hari. Ini adalah 4 implementasi pembelajaran sosial emosional atau 5 KSE. Nah, jadi implementasinya itu ada 4. Yang pertama, menguatkan 5 KSE pada pendidik dan teknik. Teknik itu tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang ketiga, mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar kita, yaitu interaksi guru dan murid serta kurikulum akademik. Yang keempat yaitu menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait ini, implementasi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, menguatkan 5 KSE pendidik dan teknik. Nah, yang pertama yaitu yang pertama itu belajar, yang kedua yaitu menjadi teladan, yang ketiga yaitu berkolaborasi. Nah, seperti apa sih menjadi teladan atau memodelkan? Nah, ini adalah contohnya, seperti kita menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Jadi kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Bukan anak-anak kita juga, nah, dengan rekan sejawat juga begitu. Ini adalah memodelkan atau menjadi teladan, mendukung pendidik atau tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Jadi kita sebagai guru harus menjadi teladan atau memodelkan diri kita kepada semua komunitas yang ada di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu belajar. Nah, seperti apa belajar itu? Ya seperti ini, kita berbagi pengalaman, berbagi penerapan, berbagi implementasi, atau berbagi praktik baik. Seperti ini adalah contoh kita belajar. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi
kompetensi sosial dan emosional. Jadi kita harus belajar tentang kompetensi sosial emosional sehingga kita dapat mengimplementasikan kepada semua yang ada di dekat kita atau di komunitas kita, yaitu di sekolah kita, TK Darmawangsa Persatuan Lampa. Yang ketiga yaitu berkolaborasi. Jadi menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik atau dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan semua yang ada yang sekolah kita, terutama itu berkolaborasi dengan kasijawat yang selanjutnya kita bisa mempromosikan KSI ini pembelajaran terkait kompetensi sosial emosional itu di seluruh sekolah yang ada di kecamatan begitu. Nah, yang kedua yaitu mengajarkan 5 KSI secara spesifik dan eksplisit. Contoh-contoh pengajaran spesifik dan eksplisit 5 KSI itu ada kesadaran diri. Nah, jadi apa itu kesadaran diri? Jadi kita mengenali emosi diri kita, mengenali atau identifikasi 6 emosi dasar, misal takut, marah, muak, takjub, sedih, bahagia. Nah, bagaimana kita ekspresinya atau mengenali emosi-emosi terkait ada 6 ini? Bagaimana kita menindaklanjutinya terkait dengan emosi-emosi dasar ini. Nah, itu adalah kesadaran diri kita. Coba kita tadi ada 6 ya kesadaran diri itu. Ada emosi takut, marah, muak, takjub, sedih, dan juga bahagia. Jadi yuk kita kenali 6 emosi dasar diri kita, yaitu apa arti bahagia menurut Anda. Siapa yang mau ke depan untuk menurut saya bahagia itu seperti apa sih? Karena beda orang, beda persepsi. Silakan siapa yang mau berbagi pendapat terkait dengan apa arti bahagia menurut Anda. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau saya menurut bahagia itu ya menerima materi atau pembelajaran kita bahagia menerimanya, itu menurut saya. Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahagia menurut kita itu menurut Bu Umu menerima pembelajaran atau belajar dengan teman sejawat itu sudah bahagia ternyata ya. Menurut yang lain, coba Bu Ika. Menurut Bu Ika bahagia itu seperti apa sih? Bahagia itu senang, apa yang diinginkan terpenuhi. Menurut Bu Ika bahagia itu apa yang kita inginkan bisa terpenuhi, itu membuat Bu Ika senang atau bahagia. Kalau Bu Asih? Menerima segala sesuatu yang kita inginkan baru bisa dikasih gitu. Menerima sesuatu yang kita inginkan terus kita Dikasih oleh orang lain ya. Menerima sesuatu atau hadiah itu ya. Menerima sesuatu atau hadiah dari orang lain itu termasuk juga bahagia menurut Bu Asih. Kalau Bu En? Menurut saya bahagia itu masing-masing individu ya. Kalau saya itu bisa berkumpul dalam teman, kita senang-senang dengan suami itu sudah termasuk bahagia. Iya. Menurut Bu En bisa berkumpul dengan orang lain, teman sejawat atau yang lainnya dengan keluarga itu termasuk kategori menurut Bu En sudah bahagia. Kalau Bu Siti? Kalau menurut saya bahagia itu
beban diri kita itu namanya bahagia. Jadi tanpa beban baik lahir maupun batin itu namanya bahagia. Iya, menurut Bu Siti bahagia itu terlepas dari beban-beban yang ada, lahir dan batin itu adalah bahagia menurut Bu Siti. Ya, karena bahagia setiap individu itu berbeda-beda. Jadi menurut terkait orang yang ada di ruangan ini aja itu sudah dikategorikan berbeda, itu bahagia itu berbeda-beda menurut individu. Oke, apa yang biasanya membuat saya merasakan 5 emosi ini? Misalnya takut, ekspresinya takut. Yang kita rasakan terkait dengan takut itu apa? Coba. Melihat apa? Melihat hantu. Kalau muak melihat yang melihat apa yang tidak disukai. Takjub, wah, melihat sesuatu yang tidak biasanya, ya. Marah, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sedih, merasa disakiti, merasa dikecewakan, tersakiti. Nah, itu adalah sebuah emosi-emosi yang terkadang ada di diri kita, enggak terkadang, ya kadang sering, iya, setiap hari itu kita lakukan. Nah, jadi yang kedua yang selanjutnya yaitu manajemen diri. Nanti ada tekniknya, teknik stop namanya, STOP. Nah, S itu stop, nah, berhenti sejenak melakukan aktivitas yang ada, misalnya kayak tadi kita mindfulness atau kesadaran penuh tadi. Yang T itu ambil nafas dalam, hirup udara melalui hidung, tahan dan hembuskan melalui mulut. Nah, itu adalah tekniknya. Yang O yaitu observe, amati sensasi apa pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan. Pada saat ibu-ibu menghirup nafas, memejamkan mata, itu bagaimana sensasinya pada tubuh kita, perasaannya, pikirannya. Nah, itu yang dimaksud dengan O. Yang P yaitu selesai dan lanjutkan. Jadi setelah selesai tadi teknik mindfulness, dan kita akan melanjutkan ke misalnya di sini belajar bersama begitu. Ini adalah sebuah teknik stop. Jadi yang kita aksikan tadi itu adalah teknik stop. Apa yang terjadi di balik teknik stop? Mengambil jeda, menyadari nafas. Nah, di sini pada saat jeda tadi saraf parasimpatik menenangkan tubuh kita dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam fokus. Jadi setelah kita melakukan tadi mindfulness dapat mempertajam kefokusan kita terhadap apa yang akan kita lakukan. Nafas yang terkontrol itu mengurangi kecemasan atau tingkat stres. Jadi mengurangi juga tentang kecemasan kita, tingkat stres kita, berhubungan dengan fokus tadi, konsentrasi dan berkesadaran. Jadi setelah kita melakukan tersebut, kita bisa mempertajam kefokusan kita, terus mengurangi kecemasan atau tingkat stres, bisa berkonsentrasi dan kesadaran penuh. Hal ini dapat dilatih dan dikembangkan. Jadi kita bisa mengimplementasikan kepada anak-anak kita. Nanti ada contohnya. Yang ketiga, kesadaran sosial atau berempati. Nah, apa yang dirasakan orang tersebut, apa yang membuatnya merasa demikian. Maksudnya apa yang dirasakan orang tersebut. Jadi membuat mereka itu merasakan apa yang akan
dilakukan. Yang kedua, apa yang mungkin akan dia lakukan, mengapa dia melakukan. Jadi mungkin akan dia lakukan karena dia akan melakukan apa gitu. Yang ketiga, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama. Jadi apa yang saya rasakan terkait mengalami kejadian yang sama, atau saya ada di posisi dia. Jadi misalnya dalam berbagai praktik ini yang saya rasakan terkait dengan mengalami kejadian yang sama. Yang kemarin kita sudah mengimplementasikan budaya positif, sekarang kita mengimplementasikan sosial emosional. Itu bagaimana caranya. Yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Jadi keterampilan berelasi itu adalah bentuk kerjasama, kolaborasi. Nah, itu adalah ada 5K, 5 keterampilannya. Jadi yang pertama, keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif atau hadir seutuhnya. Yang kedua, keterampilan menyatakan sikap setuju maupun tidak setuju dengan alasan jelas dan sikap saling menghargai. Yang ketiga, keterampilan mengelola tugas dan peran dalam kelompok. Yang keempat, keterampilan menentukan indikator keberhasilan pencapaian tujuan yang bersama yang dipahami semua orang. Yang kelima, keterampilan mengelola konflik, contoh engagement. Nah, itu adalah keterampilan berelasi. Jadi nanti contoh-contoh ini akan kita implementasikan pada sebuah RPP. Jadi nanti ada contohnya yang sudah saya buat dan diimplementasikan pada kelas B2. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ada POOCH, ini namanya POOCH. Yang pertama problem, option, outcomes, dan choice. Nah, untuk P-nya problem, mengevaluasi situasi, apa harapan saya bila terjadi, apa yang terjadi, apa akar penyebabnya. Nah, jadi pengambilan keputusan ini ada beberapa nanti ada contohnya. Yang kedua yaitu PO-nya yaitu menganalisis alternatif pilihan, apa saja yang dapat dilakukan, apa saja pilihan yang berbeda. Nah, itu adalah contoh-contohnya ini. Mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Outcome-nya yaitu apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap pilihan bagi diri dan orang lain. C-nya yaitu choice-nya, apa yang dipilih, mengapa memilih itu, apakah itu keputusan atau pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada, apakah siap menghadapi segala konsekuensinya. Nah, yang ketiga yaitu mengintegrasikan dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik. Jadi kita akan mengintegrasikan dalam praktik mengajar kita pada pembelajaran sosial emosional ini. Jadi misalnya pada pembukaan hangat antara lain berikan kesempatan pada murid-murid untuk berbicara atau suara. Nah, misalnya kita menanyakan kabar, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, anak-anak menjawab, memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, itu adalah sebuah pembukaan yang hangat. Kegiatan inti yang melibatkan murid. Nah, dengan diskusi akademik atau setting kelas, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, refleksi diri. Nah, kita bisa dalam kegiatan ini kita dapat melibatkan anak-anak, misalnya dalam kegiatan kelompok. Itu sudah termasuk pada kegiatan ini yang melibatkan murid. Yang ketiga, penutupan yang optimistik. Nah, antara lain persepsi, apresiasi terhadap suatu praktik baik yang ditunjukkan baik individu maupun kelompok atau kelas. Jadi kalau penutupan ini bisa seperti ini, mengambil kesimpulan atau insight dalam pembelajaran. Jadi kita bisa menanyakan kepada anak-anak bahwa apa ya kegiatan kita hari ini tadi pada anak-anak dalam satu hari ini. Kita bisa menanyakan apa yang sudah dilakukan anak-anak, itu adalah penutupannya terkait dengan tujuan yang akan yang sudah kita lakukan. Yang keempat yaitu menciptakan iklim
kelas atau budaya dan kebijakan sekolah. Jadi kita bisa menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah ini dengan membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Jadi kita bisa menciptakan ini semua dengan membangun keterhubungan atau koneksi. Jadi semua itu bersinergi dengan kita, dengan komunitas yang ada di sekolah kita, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman. Jadi karena di kelas kita itu satu anak dengan anak yang lainnya itu tidak sama, beragam. Jadi kita harus menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, bisa merangkul semuanya. Mewujudkan keyakinan kelas. Nah, kita juga sudah menerapkan keyakinan kelas, misalnya seperti itu, keyakinan kelas saya anak mandiri, jadi anak-anak bisa bersekolah sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, peraturan dan kebijakan sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah ini juga sudah kita tunjukkan atau kita buat kemarin pada implementasi budaya positif. Nah, dan juga nilai-nilai kebajikan dan keberpihakan pada murid. Karena pembelajaran itu semua itu berpihak pada murid. Apa yang kita lakukan itu adalah semuanya untuk murid. Jadi kita dapat menciptakan iklim sekelas, budaya dan kebijakan sekolah itu semua antara murid dan juga guru dan juga kepala sekolah. Nah, contoh RPP. Nah, ini sebentar saya bukakan dulu contoh RPP-nya. Nah, ini adalah contoh RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, memuat pembelajaran sosial dan emosional di TK dan Wanita Persatuan Lapah Kedamaian Gresik tahun pelajaran 2022-2023. Semester 1 bulan November minggu ketiga. Nah, kelompok usia ini ada di kelompok B. Nah, terkait dengan ini temanya alam semesta, subtemanya gejala alam, subtema pelangi. Model pembelajarannya kegiatan kelompok dengan kegiatan pengaman. Model pembelajarannya luring ya. KD yang harus dicapai yaitu yang dicapai 2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. 3.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. Yang ketiga 3.11 memahami bahasa ekspresif. 3.13 mengenali emosi diri dan orang lain. 3.14 mengenali kebutuhan, keinginan dan minat diri. Nah, ini adalah contohnya RPP tentang sosial emosional. Materi kegiatannya bermain bola warna-warni, eksperimen, membuat pelangi, kata pelangi dari plastisir, lonce hiasan kelas, permainan cermin ekspresi. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui demonstrasi guru, anak dapat bermain melempar bola ke dalam keranjang dengan sikap percaya diri. Jadi kita membuat tujuan pembelajaran itu harus ABCD. Ada A, audiennya yaitu muridnya. B, behavior. C, itu kondisinya, terkait dengan itu condition. Yang D yaitu degree. Degree itu adalah misalnya dengan sikap percaya diri. Melalui demonstrasi guru, nah, itu adalah kondisinya. Anak itu audiennya, dapat bermain melempar bola ke dalam keranjang, itu behaviornya. Dengan sikap percaya diri itu adalah degree-nya. Jadi kita membuat tujuan pembelajaran itu tidak asal-asalan. Kita ada tekniknya, yaitu harus memenuhi ABCD tadi. Yang kedua, melalui tayangan video, anak dapat membuat eksperimen warna pelangi melalui media permen dengan langkah-langkah yang tepat.
Yang ketiga, melalui media plastisin, anak membentuk huruf menjadi kata pelangi dengan tepat. Melalui pengarahan guru, anak dapat meruncing hiasan kelas dengan kreatif. Melalui permainan cermin ekspresi, anak dapat menunjukkan ekspresi diri dengan tepat. Nah, inilah adalah sebuah tujuan pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya strategi pembelajarannya berpusat pada anak dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, mengamati, menanya, dan selanjutnya STEAM, TIPEK, TOTS, dan 4C. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasinya yaitu berdiferensiasi konten, materi kegiatannya, diferensiasi proses yaitu langkah-langkah pembelajarannya, dan diferensiasi produk yaitu hasil karyanya. Strategi pembelajaran diferensiasi, jadi terkait dengan sosial emosional juga bisa dimasukkan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena saling berkaitan. Nah, berdiferensiasi itu ada berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk yang dihasilkan nanti. Metode pembelajarannya bercakap-cakap atau tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas, dan juga unjuk kerja. Ini adalah medianya dan sumber belajarnya, ada Lego bundel. Nanti akan dijadikan di kegiatan pengaman. Nah, ada laptop, gambar, sumber belajarnya, video pembelajaran tentang pelangi, video cara membuat eksperimen pelangi. Nah, nanti anak-anak akan diputarkan videonya terkait dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Alat dan bahannya ini ada papan tulis, spidol, bola kecil warna-warni, dan seterusnya. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, nah kegiatan awal ini anak berbaris di halaman sekolah seperti biasanya. Yang kedua, anak bersama guru bernyanyi lonceng berbunyi baris di halaman dan seterusnya. Guru mendemonstrasikan permainan bola warna-warni. Anak melakukan permainan melempar bola ke dalam keranjang secara bergantian. Nah, ini sesuai dengan tujuannya. Nah, keterampilan KSE-nya itu bagaimana? Nah, keterampilan sosial emosional. KSE itu keterampilan kompetensi sosial emosionalnya itu di mana? Nah, terkait dengan pembelajaran atau demonstrasi permainan bola warna-warni ini ada dua keterampilan, yaitu keterampilan berelasi karena anak diharapkan mengembangkan hubungan positif dalam bermain bola warna-warni. Jadi keterampilan berelasi tadi kan berkolaborasi. Jadi anak bisa berkolaborasi dengan teman, dengan guru. Nah, itu bisa dilakukan dengan permainan bola warna-warni. Dan juga kesadaran sosial karena anak diharapkan mampu bermain bola warna-warni secara bergantian, tidak berebut. Jadi bolanya itu bisa bergantian. Dan juga profil belajar murid itu apa sih profil belajar murid? Nah, itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kinestetik, soalnya seperti tadi ya, anak-anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan kinestetik. Nah, dengan olah tubuhnya. Misalnya seperti kita yaitu fisik motoriknya, motorik kasarnya itu yang dilakukan. Anak masuk ke kelas dengan tertib. Nah, selanjutnya itu kegiatan awal yang ada di luar kelas. Ini pembukaan, anak menjawab salam guru seperti biasanya, menjawab sapaan guru dengan semangat. Anak menjawab pertanyaan guru tentang kabar hari ini. Anak dan guru bernyanyi selamat pagi dan berdoa sebelum kegiatan. Anak melakukan presensi dengan guru dengan lagu biasanya. Nah, KSE yang dikembangkan ini ada dua, yaitu kesadaran diri. Mengapa? Terkait dengan pembukaan ini bisa dilakukan dengan kesadaran diri, yaitu karena anak diharapkan untuk siap melakukan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan pembukaan dengan menjawab salam, sapaan guru, kabar hari ini, bernyanyi dan berdoa. Nah, itu adalah kesadaran kesadaran diri.
Dan juga manajemen diri, karena anak diharapkan bisa mengelola emosinya dengan baik sebelum kegiatan inti dimulai. Jadi kita bisa mengembangkan KSE ini terkait dengan kesadaran diri dan manajemen diri pada pembukaan. Jadi ada 2 KSE yang dikembangkan di pembukaan. Karena ceritanya anak yang satu dengan anak yang lainnya terkait dengan melihat pelangi itu terkadang berbeda. Sudah saya terapkan pada anak-anak, ternyata iya, ceritanya itu kadang apa sih pelangi itu? Warna-warni bun, panas, setelah hujan terus panas, ada muncul pelangi dan lain sebagainya. Itu terkait dengan pendapat atau cerita dari anak-anak, cerita pengalamannya. Ada yang sudah pernah melihat pelangi, coba cerita dong pengalaman anak-anak saat melihat pelangi. Nah, itu anak-anak diharapkan bisa bercerita pengalamannya saat melihat pelangi, bagaimana bisa menunjukkan perasaan dan emosi dirinya terkait dengan tadi dikembangkan. Kalau merah, saya tandai merah itu adalah kesadaran diri. Nah, itu poin-poinnya. Yang selanjutnya, anak dan guru bernyanyi lagu pelangi. Nah, ini juga mengembangkan auditorinya. Anak mengamati video pembelajaran yang menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi dan video eksperimen membuat pelangi. Ini juga kita kembangkan tipeknya. Anak menanya tentang proses terjadinya pelangi. Apa warna pelangi? Misal warnanya Mejiku Hibiniu. Nah, kita gali dulu warna-warna apa yang ada yang anak ketahui. Nah, nanti kita bisa meluruskan. Nah, anak-anak bahwa warna pelangi itu seperti ini dan seterusnya. Anak menjawab pertanyaan dari guru tentang pelangi. Anak mengumpulkan informasi tentang pelangi, warna pelangi. Anak dapat bernalar atau menalar dan mengkomunikasikan pengetahuannya tentang pelangi. Jadi ini adalah suatu pembelajaran yang berpusat pada anak tentang terkait dengan pembelajaran saintifik. Nah, ini sudah guru membagi 3 kelompok untuk memenuhi kesiapan belajar murid dan minatnya murid dari tanya jawab tersebut. Nah, guru memberi penjelasan dan pilihan terkait tugas yang dikerjakan. Misalnya di sini dikembangkan 3 KSE, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena anak diharapkan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan berrelasi bisa dikembangkan atau diharapkan anak-anak bisa bekerja sama dengan kelompok melalui kegiatan eksperimen membuat pelangi. Nah, misalnya pada saat kita membuat pelangi itu kan tadi ada piring, permen kacamata itu loh, permen warna-warni dan juga air. Nah, di situ anak-anak bisa menata permen kacamata atau permen warna-warninya itu di piring secara bergantian membentuk lingkaran. Nah, nanti bisa anak-anak yang lainnya menuangkan airnya ke dalam piring tersebut. Begitu. Itu adalah keterampilan berrelasinya. Yang selanjutnya kesadaran sosialnya, karena anak diharapkan dapat berbagi plastisin atau juga dengan kertas warna-warni. Ini terkait dengan KSE ini, 3 KSE ini. Nah, kelompok merah misalnya eksperimen membuat pelangi, kelompok kuning membantu huruf menjadi kata pelangi dari plastisin, kelompok hijau membuat ronce hiasan kelas warna pelangi. Nah, kegiatan pengamannya kita memakai Lego bundar atau boleh dengan balok atau yang lainnya, terserah nanti di kelas-kelas lainnya. Guru mengamati dan melakukan penilaian perkembangan anak. Jadi pada saat proses pembelajaran itu kita melakukan penilaian pada saat prosesnya, bukan pada saat akhirnya. Jadi kita bisa mengamati anak-anak dan juga menilainya. Mengajak anak-anak, setelah itu mengajak anak-anak untuk membereskan alat main, alat dan bahan yang telah digunakan. Jadi kita bisa
bisa kita lakukan. Nah, ini istirahat. Nah, seperti biasanya anak mencuci tangan sebelum makan, berdoa, makan bekal. Nah, di sini ada anak berbagi dengan teman. Nah, KSE yang kita kembangkan yaitu yang hijau, berarti yang hijau itu tadi kesadaran sosial. Jadi hari ini ada teman kita yang tidak membawa makanan. Siapa ya anak bunda yang mau berbagi makanan dengan temannya yang tidak membawa bekal? Nah, jadi KSE kesadaran sosial ini dapat dikembangkan karena anak dapat berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal makanannya. Setelah itu berdoa, mencuci tangan, dan bermain bebas. Nah, pada kegiatan akhir, nah di sini seperti biasanya kegiatan akhir, tapi ini sedikit berbeda. Kita memakai permainan cermin ekspresi untuk mengenali bagaimana ekspresinya anak-anak, menunjukkan ekspresi dan emosi anak-anak pada saat bermain cermin ekspresi. Nah, guru mengajak anak-anak untuk bermain cermin ekspresi. Anak memutar jarum yang ada pada lingkaran. Nah, setelah jarum berhenti di salah satu warna, anak menyebutkan warna apa yang ditunjukkan jarum tersebut. Kemudian anak mengambil kartu ekspresi yang sesuai dengan warna yang didapatkan. Nah, ini adalah sebuah KSE, manajemen diri. Jadi anak-anak dapat diharapkan untuk menunjukkan ekspresi atau emosi dirinya pada permainan cermin ekspresi. Nah, APE seperti ini dapat kita buat secara sederhana saja. Kita buat sendiri. Nanti kalau perlu bantuan bisa dibantu dengan rekan sejawat kita yang ada di sekolah ini. Selanjutnya menanyakan perasaannya selama hari ini. Nah, ini dan juga guru dan anak melakukan refleksi terkait dengan bercakap dan menanyakan tentang kegiatan satu hari ini bisa dikembangkan melalui refleksi. Ini adalah KSE kesadaran diri. Jadi mengapa anak-anak dapat berefleksi terkait kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Jadi biasanya kita menanyakan apa perasaannya terkait dengan pembelajaran hari ini ya anak-anak, bagaimana perasaannya, apa yang dilakukan kita dalam satu hari ini. Nah itu. Terus selanjutnya guru meminta kepada anak untuk mengungkapkan perasaannya melalui emoji dengan menempelkan emoji ke pohon ekspresi secara berharian. Jadi setelah kita bermain cermin ekspresi, menanyakan kegiatan hari ini. Nah, di sini lebih berbeda lagi karena kita memakai pohon ekspresi. Jadi anak-anak mengungkapkan ekspresinya itu melalui emoji yang kita buat atau API yang kita buat. Ada senyum, ada bahagia, ada sedih, ada takut, ada yang lainnya. Nah, itu bisa dikembangkan tentang kesadaran dirinya. Nah, manajemen dirinya juga memperlihatkan bagaimana anak-anak itu memiliki keberanian dalam menempelkan gambar emoji pada pohon ekspresi sesuai perasaan. Yang selanjutnya kesadaran sosial, karena anak diharapkan dapat bergantian dan sabar menunggu giliran. Jadi anak-anak dapat menempelkan emoji pada pohon ekspresi itu secara bergantian. Kemudian anak menerima pesan moral dari guru dan juga diberitahu bahwa kegiatan esok itu apa. Jadi di sini guru memberitahu kepada anak-anak untuk kegiatan besok ya anak-anak. Besok anak-anak membawa daun kering ya untuk kegiatan kolase. Jadi ini adalah KSE yang bisa dikembangkan, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab karena anak diharapkan dapat membawa daun kering untuk kegiatan kolase pada esok hari. Jadi anak-anak itu semoga bisa bertanggung jawab pada esok harinya. Anak-anak bisa membawa apa yang kita beritahu hari ini, begitu.
Selanjutnya anak dan guru bernyanyi. Nah, bernyanyi, berdoa itu adalah keterampilan berelasi. Jadi bersama-sama berkolaborasi itu adalah sebuah keterampilan berelasi. Ini adalah anak dapat menjawab saran guru, anak-anak ulang. Ini adalah sebuah RPP yang sudah saya buat terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini adalah rencana penilaiannya. Tekniknya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada instrumennya juga. Pengetahuan itu instrumen penilaian atau strategi penilaiannya itu penugasan. Alat penilaiannya running scale atau checklist. Di keterampilan itu tunjuk kerja, instrumennya. Alat penilaiannya hasil karya. Kalau sikap itu adalah strategi atau instrumen penilaiannya itu observasi, alat penilaiannya catatan anekdot. Jangan lupa kalau biasanya terkait dengan RPP ada tanda tangan kita dan juga ibu kepala sekolah. Ini adalah rubrik penilaiannya. Karena kita masih memakai RPP, maka penilaian kita masih BB, MB, BSH, dan BSB. Selanjutnya, ini adalah format catatan rating scale atau checklistnya. Ini adalah format catatan hasil karya. Ini adalah sebuah format catatan anekdot. Dan ini adalah LKPD-nya untuk anak-anak. Rincian kelas, nah seperti ini. Bahannya ada kertas warna-warni yang sudah kita gunting atau potong secara memanjang. Nah, di sini ada lem. Nah, jadi anak-anak membuat lingkaran. Yang pertama, lingkaran pertama, terus digabungkan sesuai dengan keinginannya sehingga menjadi rincian hasil karya atau rincian hiasan kelas. Seperti ini. Eksperimen membuat warna pelangi. Nah, ada permen kacamata, ada air, dan juga piring putih. Nah, ini adalah proses kita membuat membuat pelangi buatan untuk anak-anak secara sederhana. Ini adalah membentuk huruf menjadi kata pelangi dari plastisi. Jadi sesuai dengan keinginan anak-anak, yaitu warna apa saja boleh. B itu warnanya merah atau kuning, ya terserah anak-anak. Nah, sudah. Itu adalah sebuah RPP terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang dapat kita kembangkan di kelas kita masing-masing, di kelompok A1, A2, dan juga B1. Terima kasih, salam dan bahagia selalu untuk ibu-ibu semua. Terkait sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan yang disampaikan? Silakan. Monggo, Bu. Terima kasih. Bukan pertanyaan, tapi luar biasa pelajaran hari ini yang saya dapat. Semoga bermanfaat khususnya buat kita semua selaku pendidik. Yang jelas materi atau pelajaran hari ini itu yang kita dapat itu sangat mahal harganya, benar-benar mahal harganya. Karena apa? Dari tadi sejak awal itu yang disampaikan oleh Bunda Egi itu bahwa kita sebagai pendidik itu sebelum mengawali pelajaran tadi ada realisasi, terus itu semua ada pada kita penyakit tadi loh, kayak marah, stres, apa itu sebenarnya itu namanya penyakit hati. Kalau kita belajar di luar misalnya itu mahal sekali, ternyata kita di sini gratis kita terima dari Bunda Egi. Lah yang saya dapatkan yang sempat saya catat di sini tadi itu ya,
anak-anak yang mengalami yang lagi marah, bagaimana tindakan kita sebagai guru itu disampaikan semua oleh Bunda Egi. Ya, kalau yang saya tahu itu tadi itu secara tidak langsung kita itu sudah dipelajari sama Bunda Egi terapi sentuhan hati. Itu tadi namanya terapi sentuhan hati, ya. Luar biasa. Tidak mungkin, saya yakin satu kecamatan ini belum menerima pelajaran ini. Itu tadi yang disampaikan Bunda Egi itu namanya terapi sentuhan hati. Jadi kita sebagai pendidik sebenarnya itu sebaiknya itu harus bisa itu tadi. Jadi di saat kita menghadapi anak-anak yang lagi marah katakanlah atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh, mungkin ketakutan atau aneh, itu kita sebagai guru itu harus tahu istilahnya itu pengobatannya, penanganannya menghadapi anak didik dikala menghadapi hal seperti itu tadi. Karena kalau anak berkelanjutan suka marah, suka ketakutan, itu namanya penyakit hati. Jadi jangan sampai anak kita itu sejak dini itu sudah mempunyai penyakit itu. Padahal sebaiknya kan anak didik di usia golden age itu kan harus anak itu selalu bahagia, kita tanamkan yang baik. Jadi alhamdulillah sekali, terima kasih Bunda Egi atas ilmunya. Jadi sekali lagi kalau mungkin ibu-ibu masih belum jelas untuk pemahaman pada pagi hari ini, itu mungkin bisa dilanjut tanya diskusi sama Bunda Egi bagaimana cara-caranya. Mungkin Bu Egi sudah tahu semua ilmu-ilmunya seperti itu. Terima kasih Bunda Egi, semoga pertemuan hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas apresiasinya terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya bagi terkait dengan berbagi pemahaman pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian berbagi pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional pada siang hari ini. Itulah yang dapat saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.